Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, syarat-syarat mengqashar. Kita masih membahas salat qashar. Awal-awal kita sudah bahas ya. Kalau kita ingin mengqashar salat, maka kita mesti mengetahui lebih dahulu tentang syarat-syaratnya, supaya kita salat itu jangan asal-asalan. Apa saja syarat-syarat mengqashar? Coba kita lihat, silakan dibaca. Syarat-syarat mengqashar salat ada 11. 1. Salat yang diqashar adalah salat yang mempunyai 4 rakaat seperti salat zuhur, asar, dan isya. Ya, syarat qashar itu ada 11. Yang pertama adalah salat yang boleh diqashar, salat yang mempunyai 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Subuh tidak bisa diqashar, maghrib juga tidak bisa diqashar. Artinya salat maghrib dan salat subuh kalau ingin dikerjakan mesti rakaatnya sempurna. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Lanjut. 2. Di dalam musafir ada tempat tujuan yang ditentukan, maka orang yang tersesat tidak boleh mengqashar salat. Jadi kalau orang kepingin mengqashar salat ketika musafir, maka dia ketika musafir itu mempunyai tempat tujuan. Mau kemana? Saya mau ke Samarinda. Mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ada tempat tujuan kita. Beda kalau orang yang tersesat. Dia tersesat, gak tahu tempat tujuannya kemana, gak tentu arah. Maka orang yang tersesat ini tidak boleh dia mengqashar salat. Walaupun dia mau pulang, saya mau pulang katanya, tapi saya gak tahu jalan pulang. Di mana jalan pulang? Maka ketika dia tidak tahu jalan pulang, itu tidak boleh dia mengqashar. Ini kalau dia salat ya sempurna. Lanjut. 3. Musafirnya itu ada musafir yang mubah, bukan musafir untuk maksiat. Musafir yang mubah atau musafir yang sunnah, atau apalagi musafir yang wajib. Musafir yang mubah itu seperti umpama berdagang. Di balik papan ini ada sebagian orang yang namanya itu ngejar pasar. Jadi dia nggak nyewa toko di pasar. Istrinya umpama jualan online saja, tokonya di rumah. Kemudian suaminya ini umpama atau sewaktu-waktu dia sama istri pergi ngejar pasar. Arti ngejar pasar itu di tempat kita ini Kalimantan Timur khususnya, antara Balikpapan, Semboja, kemudian Penajam, itu ada yang namanya kejar pasar. Seperti daerah Kilo, itu ada malam Sabtu pasarnya. Kilo 38 ke kilo berapa itu malam Sabtu pasarnya. Malam Minggu di mana begitu, Semboja atau di mana, itu ngejar pasar. Nah, Balikpapan dulu kayaknya banyak pasar malam ya, sekarang tidak ada lagi sudah. Ada atau apa? Ada, tidak ada? Masih ada? Belum dibuka lagi pasar malam itu. Ya mungkin ada beberapa tempat. Nah, orang begitu jualan, ada. Kalau di daerah Penajam itu Pak Jeneponto atau apa namanya itu? Itu apa namanya? Jeneborang. Nah, itu ada kan pasarnya kan ya. Orang jualan di situ. Dari Balikpapan pakai kapal dia bawa barang. Jualan malam apa di situ? Nah itu ramai kan ya kalau sudah pasar itu. Orang-orang dari mana, perusahaan-perusahaan keluaran belanja itu.
Nah, ketika orang yang seperti itu disebut namanya musafir mubah. Atau musafir sunnah. Musafir sunnah itu seperti umpama orang yang umrah yang kedua kali atau haji yang kedua kali, itu namanya musafir sunnah. Atau ingin mudik lebaran, silaturahim, itu sunnah. Jadi mudik itu hukumnya sunnah. Artinya karena ingin bersilaturahim, pulang bertemu dengan keluarga, terutama orang tua yang masih hidup. Orang tua itu sangat senang kalau kita pulang. Walaupun kita tidak membawa apa-apa, kepulangan kita itu sudah sangat berharga sekali buat mereka. Tapi terkadang orang mudik ini hukumnya sunnah mudiknya, tapi terkadang yang wajib ditinggalkan. Apa itu? Sholat nggak sholat, puasa nggak puasa. Kayaknya kalau orang mudik itu hancur-hancuran sudah dia untuk meninggalkan kewajiban yang haram dilanggar. Terkadang ketika musafir itu ya apalah dia lakukan, mabok kah, narkoba kah, apakah, atau dia naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, melacur lah atau apa, ada saja seperti itu. Maka orang yang seperti ini mengerjakan yang sunnah tapi melanggar yang wajib, itu salah kaprah namanya. Enggak boleh seperti itu. Jadi mesti kalau ingin musafir yang sunnah juga tetap mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Atau musafir yang wajib. Musafir yang wajib itu seperti ya berangkat haji ya, yang pertama kali, atau berangkat umrah yang pertama kali, atau dia menuntut ilmu agama yang ilmu itu kewajiban dia. Ya seperti umpama dia nggak bisa sholat, di kampungnya nggak ada yang bisa ngajarkan sholat, dia musafir untuk belajar sholat, cari guru yang bisa mengajarkan sholat, betul-betul bisa mengajarkan sholat, musafir dia. Kita ini kan di Kalimantan masih ada di pedalaman-pedalaman itu ya, saya ada teman di WA itu di daerah mana, Kalteng kah di mana tuh, pokoknya daerah sana lah, banyak Dayak sana, banyak Dayak. Jadi antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam ini, itu mereka berebut mencari simpatik masyarakat ini, orang-orang Dayak ini. Nah, salah-salah kita habis datang mereka yang bukan Islam, ngasihkan Indomie, ngasihkan beras, selesai sudah. Nah, di daerah Kalteng. Ada teman saya cerita kalau kita lewat situ katanya itu sungainya itu sungai yang kayak di Jawa Barat, yang batu-batu itu, bersih airnya katanya. Ya, tapi terkadang pas kita keturun ada babi di situ. Orang lagi mandiin babi. ya karena banyak Dayaknya di sana. Ya ala kulli hal. Ada kemarin minta sumbangan Quran. Ya. Jadi kata saya di pondok saya itu kata saya banyak Quran. Orang nyumbang Quran terlalu banyak kata saya di pesantren saya itu. Quran banyak banget kata saya. Sedangkan santri ini sudah banyak Quran. Daripada nggak dipakai kata saya, kasihan sumbangan orang itu, saya kirim ke pedalaman di Dayak sana. Ambil kata saya, berapa ratus Quran tuh diambilnya tuh. Penuh mobilnya kata saya, bawa ke pedalaman sana. Ada lagi orang yang mau nyumbang Quran tempat saya, kata saya gini, bukan saya tidak mau terima, cuman banyak Quran sudah di pondok ini, anak-anak sudah megang Quran satu-satu. Jadi kalau bisa di tempat lain saja, atau bisa saja ke saya, nanti saya salurkan ke pedalaman lagi. Karena ada saja di teman-teman tuh minta Quran katanya di pedalaman sana, orang-orang Dayak itu. Ya, teman saya nunjukkan Qurannya itu Quran Kemenak yang zaman dulu tuh, sudah robek-robek Qurannya. Ada kuliah. Baiklah ya, nah itu musafir wajib. Bukan musafir maksiat. Kalau musafir maksiat mau kemana? Singapura, ngapain? Main judi, mau melacur, umpama naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Maka orang yang seperti ini tidak boleh mengqasar. Dan biasanya kalau memang niatnya itu ingin bermaksiat, tidak ada harapan ingin melaksanakan sholat, jauh untuk harapan sholatnya. Ya ala kulli hal seperti itu. Ya, lanjut.
Hukum orang yang musafir itu terbagi kepada 3 bagian. Hukum yang pertama, orang yang bermaksiat dengan musafirnya, contoh, yaitu orang yang berniat ingin berbuat maksiat dari awal musafirnya, seperti dia musafir niatnya untuk merampok. Terus Hukum yang kedua, hukumnya adalah orang tersebut tidak boleh mengerjakan sholat qashar kecuali dia bertobat dan masih tertinggal jarak tempuh musafirnya adalah 2 marhalah 82 km. ada orang niatnya ingin musafir, kemana katanya? Mau ke Singapura. Singapura, tapi lewat Batam. Singapura lewat Batam. Jakarta, Batam, baru Singapura. Mau ngapain? Katanya mau main judi di sana. Mampir ke Jakarta dulu sama teman, baru ke Batam, mampir baru nyebrang pakai kapal. Niatnya tuh jelek sudah. Ini namanya asi bis safar, orang yang musafir di dalam musafirnya, dengan musafir ya. Maka orang ini tidak boleh mengqashar salat. Dan memang biasanya kalau orang niatnya dari awal tadi ingin maksiat, itu jauh harapan untuk melaksanakan salat. Tapi subhanallah, hidayah itu kan mutlak dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika sampai di Jakarta, dia dengar ceramah lah atau apa begitu, dapatlah hidayah dia. Dapatlah hidayah. Akhirnya dia bertobat, tidak mau berjudi ke Singapura, tidak mau melakukan maksiat. Tapi tiket sudah dibeli nih. Katanya saya ke Singapura juga lah tetap, tapi saya mau ziarah ke Habib Hud. Habib Nuh maksudnya. Di Habib Nuh di Singapura. Akhirnya dia musafir lagi. Nah, kalau seandainya dia sempat bertobat dan jarak tempuhnya dari dia bertobat sampai menuju tujuannya itu jaraknya masih ada 82 km, maka ketika dia berangkat ini boleh dia melaksanakan salat qashar. Tapi yang dari Balikpapan ke Jakarta itu kan belum tobat dia, itu nggak boleh dia melaksanakan qashar. Tapi dari Jakarta ke Batam, Batam ke Singapura, dia tobat di Jakarta, maka dia boleh mengqashar salat. Tapi kalau dia sudah sampai di Batam baru tobat, Balikpapan, Jakarta nggak tobat, nggak boleh mengqashar. Jakarta, Batam belum tobat, nggak boleh mengqashar. Di Batam umpama dia mendengar ceramah ini itu dan sebagainya, tobatlah dia. Saya bertobat katanya, tapi saya mau ke Singapura juga. Antara Batam kan dengan Singapura itu dekat saja. Kali kayak Balikpapan Penajam gitu, kelihatan gedung-gedungnya. Bertobatlah dia di Batam. Tujuannya tetap ke Singapura. Berangkatlah ke Singapura dia. Tapi antara Batam dengan Singapura itu nggak sampai 82 km. Maka orang yang seperti ini tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena dia jarak tempuhnya dari dia tempat tobat ke menuju Singapura itu kurang dari 82 km. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Asi bisafar, orang yang bermaksiat dengan musafirnya. Lanjut. Hukum musafir yang kedua, orang yang bermaksiat di dalam musafirnya, contoh yaitu orang yang berniat baik dari awal musafirnya, tetapi dia berbuat maksiat di pertengahan musafirnya, seperti dia musafir niatnya kepingin ziarah, tetapi di pertengahan jalan dia merampok. Hukumnya adalah orang tersebut masih dibolehkan untuk mengqashar salat. Asi fis safar, orang yang maksiat di dalam musafirnya. Dan ini sering terjadi. Mau kemana? Itu yang kita ceritakan tadi. Mau kemana? Mudik lebaran. Boleh nggak mudik lebaran? Boleh. Silaturahim bahkan sunnah. Ketika dia mudik lebaran, macam-macam sudah kelakuan orang mudik itu. Ternyata dia pacaran lah, gombal cewek lah, atau dia sempat-sempatnya mencuri punya orang dan sebagainya. Apa ini? Maka orang yang seperti ini niat musafirnya baik, tapi dia melakukan di pertengahan musafir.
Orang yang seperti ini kata ulama masih dibolehkan untuk mengqashar. Dimaafkan lah, masih ada toleransi di situ. Lanjut. Hukum musafir yang ketiga, orang yang bermaksiat dengan musafirnya di dalam musafirnya, contoh yaitu orang yang berniat baik dari awal musafirnya, tetapi di pertengahan musafirnya dia merubah niatnya untuk berbuat maksiat, seperti dia niat musafir untuk ziarah, tetapi di pertengahan musafirnya dia merubah niatnya, yaitu dia kepingin merampok. Hukumnya adalah orang tersebut tidak boleh mengqashar salat kecuali dia bertobat, dan kalau dia bertobat maka dia dibolehkan untuk mengqashar salat baik musafirnya masih tertinggal lebih dari 82 km ataupun kurang. Asi bis safar fis safar. Asi bis safar fis safar. Bagaimana maksudnya ini? Orang ini musafir. Awalnya itu niatnya bagus. Niatnya bagus. Tapi di pertengahan jalan dia rubah niatnya untuk bermaksiat. Tujuannya ke sana tuh dia rubah. Beda yang kedua tadi. Kalau yang kedua itu tujuannya tetap baik, cuman ya di pertengahan musafir dia bikin ulah. Nah, yang ketiga ini beda. Awalnya niatnya baik, kepingin musafir ke sana, tujuannya baik. Di pertengahan jalan diperpengaruhi teman, lalu dia merubah niatnya. Nanti kalau ke sana katanya dia mau lakukan maksiat. Itu namanya asi bis safar fis safar. Contoh biar mudah nih ya. Ada orang ke Singapura, niatnya itu ingin ziarah kepada Habib Nuh. Ya, Habib Nuh di sana. Akhirnya dia berangkat dari Balikpapan menuju Jakarta. Niatnya baik ya. Ketika dari Balikpapan menuju ke Jakarta ini boleh dia mengqashar, menjamak boleh. Sampai di Jakarta ketemu teman. Katanya kamu mana? Mau ziarah. Ngapain katanya? Itu bid'ah, syirik, macam-macam kan. Akhirnya sudah aja kitanya, main judi aja katanya. Dibawain teman main judi nih ke Singapura. Terpengaruh dia, ikutlah dia mau main judi. Dari Jakarta ini berubah niat. Sampai Singapura mau main judi, mau main perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dia dari Jakarta menuju ke Batam. Dari Jakarta menuju ke Batam karena dia sudah rubah niatnya, maka dia tidak boleh mengqashar menjamak nih. Tidak boleh mengqashar. Dari Jakarta menuju ke Batam. Mudah dipaham kira-kira? Tiba-tiba di Batam ini subhanallah, Allah berikan hidayah lagi dia. Allah berikan dia hidayah, bertobat dia, ketemu ustaz, ketemu kiai dengan ceramah, tergugah hatinya. Saya ini maksiat, siapa tahu nanti mati di tengah jalan, gimana ini maksiat tengah jalan. Tobatlah dia. Ketika dia bertobat di Batam ini, maka setelah itu dibolehkan bagi dia untuk mengqashar lagi. Walaupun antara Batam dengan Singapura tidak sampai 82 kilo. Paham kira-kira? Kenapa? Karena awal dari Balikpapan tadi dia niatnya apa ya? Untuk ziarah. Jakarta berubah niat ingin maksiat, sampai di Batam tobat, maka antara Batam dengan Singapura dia dibolehkan lagi untuk mengqashar salat, maksudnya bagi dia boleh untuk mengqashar salat lagi. Ini bisa saja terjadi ya pada orang-orang yang musafir seperti itu. Ada saya lihat di media sosial, tapi pernah juga itu di TV. Saya nggak ada di TV. Saya sudah jarang nonton TV One, Trans TV itu sangat jarang sudah, karena ya di HP saja begitu ngelihat. Nah di situ ada seorang pemuda, dia bertobat dari perjudian. Dulu dia tinggalnya di Thailand. Bos bandar judi. Dalam satu sisi bicara di situ dia bilang,
Katanya orang judi itu nggak ada yang kaya. Bohong kalau ada orang kaya gara-gara judi. Nggak pernah orang-orang kaya itu jadi orang kaya dengan sebab itu, nggak ada. Pasti akan jatuh miskin. Balikpapan ini berapa bos-bos yang punya dealer mobil, punya batu bara ini itu. Habis hartanya gara-gara judi itu. Main ke mana? Ke Hong Kong sana. Saya di mertua saya di Jakarta, di Depok situ, Cimanggis. Itu ada perusahaan besar. Tutup perusahaannya gara-gara apa? Anak-anaknya penjudi semuanya. Habis. Karyawan itu sampai ribuan sebenarnya. Karyanya ribuan. Bikin tekstil pakaian dijual ke luar negeri. Tapi dia punya anak bosnya Cina sih ya. Punya anak main judi ini tuh, habis hartanya semuanya. Nah, itu tuh bahayanya judi itu. Jadi kata si yang pemuda ini, dia bilang tidak ada orang kaya dengan sebab judi itu, tidak ada. Kalau mau kaya dengan sebab judi itu bukan pemain tapi bandar. Kalau bandar bisa kaya, tapi kalau pemain tidak pernah kaya, pasti habis. Karena bandar itu sudah tahu trik-triknya bagaimana orang yang datang ini supaya kalah. Sudah disusun itu. Entah dia jujur bandarnya, entah dia permainan. Dan itu pasti sudah bandar aja yang menang. Pertama saja itu bandar itu mengalahkan dirinya supaya penjudi itu menang. Ya sekali, 2 kali menang, 3 kali menang. Besok-besok datang lagi nih, kan penasaran nih. Makin banyak nih, makin banyak. Datang lagi. Akhirnya apa? Yang keempat, kelima kalah. Besok mungkin menang tapi dikit, besoknya kalah banyak. Begitu terus. Bandar pintar dia. Ya. Bandar kalah. Habis hartanya. Nah katanya cuma satu kalau mau kaya tuh dari judi itu apa? Jadi bandar. Itu pun tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmu jadi bandar, kalah juga. Nah, terakhir dia cerita, masih muda umurnya, mungkin masih puluhan ya, masih 20-an tahun, enggak sampai 30-an. Waktu itu dia sambil main judi jadi bandar, dia nonton ceramah Agim. Ada lihat ya di YouTube, ada lihat ya. Itu dia sambil dengar ceramah Agim. Di situ Allah berikan dia hidayah. Tiba-tiba dia sudah, ya katanya ini judi ini nggak dihiraukan lagi sudah. Sampai akhirnya suatu saat dia ke Indonesia, ketemu dengan Agim, bertobat di situ. Ya, tobat dibimbing sama Agim. Sampai semuanya dia tinggalkan perjudian tadi. Judi dia tinggalkan. Kemudian dia menikah dengan perempuan yang sangat cantik dengan sangat soleha. Ya ala kulli hal, namanya hidayah kan bisa saja. Nah, jadi sebenarnya hidayah itu memang mutlak dari Allah Ta'ala. Kita ini tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Cuman kita kasih tahu jalannya. Ini jalannya yang benar, itu yang salah. Adapun hatinya dia bisa berubah atau tidak berubah, itu Allah yang menentukan. Kita nggak bisa. Makanya kita ini cuman mubalik, menyampaikan. Cuman nyampaikan saja. Allah, orang terima alhamdulillah, orang enggak terima ya kita tetap berusaha. Ya ala kulli hal seperti itu. Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengqashar salat pada saat musafirnya itu harus musafir yang mubah atau yang sunnah atau yang wajib. Jangan sampai musafir yang haram. Lanjut. Syarat-syarat mengqashar nomor 4. Nomor 4. Musafir itu bertujuan di dalam kebaikan, seperti musafir untuk berdagang, bukan untuk bertamasyah atau melancong. Nah, kata ulama niatnya yang baik. Sekurang-kurang niat yang baik itu adalah yang ada kebaikannya. Tapi kalau cuma melancong, jalan-jalan, kata orang Singapura melancong, tamasya, jalan-jalan dan sebagainya. Ini para ulama banyak mengatakan tidak boleh mengqashar.
Makanya kalau kita musafir itu, ini kan banyak ya lagi musim liburan nanti apa begitu. Tamasya kemana? Ke Hong Kong, jalan-jalan doang, ngambil duit ke Eropa begitu. Jangan, ulama kita tidak mau musafir itu hanya tamasya saja. Mereka itu kalau ingin musafir mesti ada manfaatnya. Jadi kalau ingin tamasya, bolehlah tamasya, tapi niatnya juga harus ada ziarah, ada mengunjungi ulama begitu atau siapalah gitu. Saya terus terang pribadi kalau musafir itu kalau nggak ada ziarah buntu rasanya, hampa. Saya sempatkan selalu untuk ziarah itu. Saya sempatkan untuk selalu ziarah. Sampai kemana? Banjar ya kita ziarah. Di mana tempat ziarah? Ziarah dulu. Ada orang yang sudah meninggal kita ziarah, atau yang hidup ketemu guru-guru yang tua, minta sanad, minta kaitan ilmu kita, ilmu beliau dengan kita. Itu yang selalu saya lakukan itu. Kalau cuma jalan-jalan saja, ngapain? Kemana? Ke pantai. Kata saya, ngapain ke pantai? Di Balikpapan banyak pantai, kata saya. Nah, ke Bontang, saya pernah ke Bontang bawa anak santri. Kata saya, kita ke pulau basah, beras basah. Di tengah pulau, laut, ke tengah laut kan, beras basah. Tapi kata saya, kita tidak mau cuma tamasya, kita mau dakwah juga. Jadi berangkat bawa rombongan, malam Jumat kita ngadakan pengajian dulu. Adakan pengajian di tempat majelis salah satu kiai di sana. Kita ngadakan majelis. Ya. Jadi paginya itu jam Kamis tamasya, malamnya kita majelis. Nanti setelah majelis ya kurang lebih jam 11 jam 12 pulang sudah. Jadi bukan hanya semata-mata hiburan begitu. Nah, kata ulama kalau ada orang pergi musafir itu niatnya cuma tamasya, maka ini tidak boleh mengqashar sholat. Saya terus terang belum pernah lagi ke Bali. Berapa kali diajakin ke Bali, saya bingung mau ke Bali itu ngapain gitu loh. Mau ngapain kata saya ke Bali itu? Kan daerahnya bukan Islam. Apalagi dengar teman-teman cerita itu katanya kalau kita ke Bali itu sebaiknya jangan bawa anak kecil. Kenapa? Aksesoris orang jual aksesoris itu bentuknya aneh-aneh sudah. Paham gak maksudnya? Gantungan kunci atau apa? Itu bukan bentuk yang kalau kita kan boneka apa. Itu gantungan kunci yang aneh-aneh sudah. Di antara pusat dengan lutut yang gantungan kunci itu. Karena bebas sekali. Terus katanya teman saya waktu dia cerita itu, dia ikut travel gitu kan ya, jadi tinggal di hotel. Katanya saya selama di hotel itu nggak bisa makan di hotel. Nah kenapa? Bagaimana kita mau makan? Di sebelah kanan itu kambing guling, sebelah kiri babi guling. Kita mau makan gimana katanya? Satu-satunya cara kita mau makan, kita keluar dari hotel, kita cari warung Padang. Selesai sudah. Atau Jawa Timuran sekali. Tapi kalau orang yang lain yang jual bukan orang Jawa, bukan orang Padang, aduh kita nggak berani katanya. Nah cuma teman juga katanya kalau mau ke Bali jangan hanya ke situ, tapi bawa kemana? Singaraja ke di mana tuh? Di sana tuh ada namanya Wali Pitu. Pitu berapa? 7 ya. Wali Pitu di Bali ada namanya Wali Pitu. Nah biasanya kalau orang ziarah yang sekarang Wali Songo, bukan Wali Songo ya, ada yang namanya Wali 5 di Jawa. Wali 5, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Malik Ibrahim, sama Sunan Bonang 5. Ya, Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, sama Sunan Bonang 5. Itu disebut namanya Wali 5 di Jawa Timur. Mentok di Bonang, kemudian langsung ke Bali. Ada orang yang ke Malang, rekreasi ke Malang, ada yang ke Bali. Ke Bali ziarah lagi Wali Pitu. Wali Pitu. Nah, itu boleh. Kita mau qashar. Tapi kalau cuma jalan-jalan doang,
para ulama banyak mengatakan tidak boleh mengqashar. Ingatin ya, kita ini di musim liburan anak-anak bawa kemanapun kita musafir, sempatkan untuk ziarah. Saya bilang gitu, kata saya, di mana kuburan sini ulama, ini makam para ulama atau habaib yang tua-tua, adakah, kata saya. Kalau ada kita ziarah sebentar. Kalau tidak ada yang di situ, tidak ada yang ulamanya yang dulu, ulama yang hidup masih ada enggak? Tokoh-tokohnya di situ, datangnya. Ya, kita datang ke sana jangan hanya datang, ya ngasih salam tempel kah begitu. Salam tempel, ada ngasih hadiah kah. Nah, itu yang guru-guru kami mengajarkan kepada kami itu begitu. Ya. Ada siapa namanya, Ustadz Tengku Dzulqarnain. Waktu dia belum meninggal itu dia pernah ceramah, katanya dia. Kata dia, kenapa saya suka jamaah tabligh, katanya. Dia masuk jamaah tabligh itu sudah tahun berapa, 80 atau tahun berapa, sudah pernah ikut jamaah tabligh dari dulu. Orangnya kan alim itu. Kata dia di jamaah tabligh itu, kata dia di situ saya merasakan dakwah. Kalau saya diundang, saya dikasih duit, saya diberikan fasilitas. Tapi ketika saya ikut jamaah tabligh, di situ mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Kita mengeluarkan duit, kita beli tiket, kita beli apa. Tapi ketika saya berdakwah, kata Kiai Tengku Dzulqarnain, di situ saya merasakan hiburan. Ya, sampai kita di daerah mana begitu. Ya, disambut sama teman-teman, kita dakwah ke sana. Akhirnya teman-teman ini bawa kita jalan-jalan ke sini, ke sana. Pulang diongkosin lagi. Jadi yang tadi kita ngeluarkan duit, pulang udah habis duit, malah dapat duit. Itu yang sering jalan-jalan Ustadz Sanusi itu yang di Lemaro, kenal. Kemarin dia ke Pakistan. Kata saya mau ke Pakistan juga, mau ngambil sanad ilmu, tapi saya nggak mau lama, seminggu aja. Kalau dia kan 40 hari. Kata saya, lama banget 40 hari, kata saya, tinggalkan pondok, kocar-kacir anak santri saya. Seminggu lah kayak umrah saja. Berapa, kata saya, ongkosnya? 18 juta. Insya Allah, kata saya ikut, nanti akan datang. Ngambil sanad waktu dia di Pakistan, video call sama saya. Telepon dia, Ustaz, katanya, guru ini ada syekh, katanya, mau ngomong sama antum, ngomong sama saya bahasa Arab, ini ahli hadis, katanya. Beliau mempunyai sanad tinggi di Pakistan. Saya bilang, Ba'aji indakum ya syekh, saya akan datang ke tempat engkau insyaallah nanti. Insyaallah saya akan datang ke tempat sampean ngambil sanad, katanya. Marhaba. Dari mana, kata beliau, belajar? Kata saya dari Mustafa Habib Umar bin Hafid. Oh, katanya, Masya Allah, katanya. Kenal dia. Nah, lalu habis itu telepon dialihkan ke Ustaz Sanusi. Kata saya, itu beliau mazhab apa fikihnya? Katanya Hanafi. Ya kalau Hanafi saya cuma ngambil di hadis saja, tapi nggak masalah kita ngambil sanad mazhab Hanafi nanti. Nah, jadi di hadis, di tafsir, umpama ilmu nanti kita ambil sanad-sanad keilmuan yang lain. Kalau di fikih kita ya karena berbeda, kita Syafi'i, di sana Hanafi. Tapi nggak apa-apa, untuk pembendaraan kita ambil sanad-sanad itu. Jadi ilmu kita ini berhubung dengan ulama-ulama itu, dari beliau kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala. Itu yang penting, belajar ilmu itu begitu. Saya bilang sama orang-orang, kata saya, sanad itu lebih berharga daripada ijazah itu. Bagi saya yang gelar SPDI, S1, S2, S3, S-Teler, S apa itu, S-Cendol, kata saya ini lebih berharga ini. Sanad itu lebih berharga. Kenapa? Karena keilmuan kita itu bersambung sampai kepada Rasulullah. Kalau kita cuma dapat syahadat, gelar tadi itu cuma di dunia saja. Kita cuma gelar di dunia itu. Tapi kalau yang ini sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah Ta'ala, itu ilmu tadi, bersanad namanya. Nah, jadi begitu. Orang pakai selendang, pakai jubah, pakai bolang, pakai semuanya, itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ketika nanti kita di akhirat,
kita ikut rombongan mereka gitu loh. Tapi kalau belajar ilmu lewat YouTube, lewat apa begitu, siapa gurunya ini kita bingung nih. Nah kecuali kalau memang kita sudah izin sama gurunya yang ngajar di YouTube, guru saya menjadi murid sampean, tidak bisa datang ke sana tapi dengar streaming di YouTube dan sebagainya, bolehkah? Kata guru, saya izinkan dan saya angkat kamu sebagai murid. Apa yang saya sampaikan di YouTube itu saya ijazahkan, silakan dipakai. Boleh itu. Ya seperti itu. Ala kuliah. Nah penting ya. Jadi jangan dibiasakan kalau jalan-jalan itu hanya jalan-jalan melancong begitu, jangan. Ya, tapi selingi dengan ziarah, baik ziarah kepada orang yang sudah meninggal atau ziarah kepada orang yang masih hidup. Udah ya? Baik. Apalagi itu? Syarat qashar nomor 5. Musafir itu menempuh jarak 2 marhalah, yaitu menyamai 16 farsah atau menyamai 3 amyal atau menyamai 4.000 langkah, yaitu kurang lebih 82 km. 82 km. Ya intinya seperti itu sih ya. 82 km. Kalau pesawat itu berapa? 3.000 kaki gitu kan ya. Pesawat itu ketinggian 2.000 kaki kan ya. 4.000 kaki gitu. Nah seperti itu modelnya. Ala kulli hal. Apalagi? Syarat yang ke-6, sudah melewati batas kampung halamannya. Nah, kita sudah melewati batas kampung. Kita pernah bahas kan ya? Kita dapat terangkan. Lanjut. Syarat yang ke-7, mengetahui tentang kebolehan mengqashar sholat secara ilmu syariat. Kalau seandainya dia melihat ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat qashar, lalu dia mengikutinya tanpa mengetahui hukumnya, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Ya intinya kalau orang mengqashar pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu nggak boleh. Nanti asal-asalan. Insyaallah nanti saya tanggal 12 Maret berangkat. Ya berangkat umrah. Minggu kemarin, hari Ahad kemarin itu saya ajarin manasik umrah. Salah satu yang saya ajarkan adalah tata cara sholat qashar dan jamak. Tata cara sholat qashar dan jamak itu yang penting. Cara tayamum, cara wudu, cara nanti pakai ihram. Tapi salah satu yang kita terangkan adalah bagaimana tata cara mengqashar dan menjamak sholat ketika musafir. Itu saya terangkan itu. Ya, lanjut. Syarat yang ke-8, selalu dalam keadaan musafir sampai sempurna terakhir salam sholat. Baik, nanti aja itu ya. Itu panjang, saya akan terangkan itu panjang. Berapa itu? 8. Nah, insyaallah nanti bisa sambung lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita tutup, nanti insyaallah tanggal 12 Maret pesantren kami Al-Islami Nur Anwar akan mengadakan ulang tahun pesantren yang kelima. Saya mengajak kepada para jamaah bisa hadir ke sana. Acaranya jam 8 pagi sampai mungkin jam 11 lah. Karena nanti setelah zuhur saya langsung siap-siap berangkat ke bandara untuk menuju umrah. Ya, jadi saya mengharap bapak-bapak jamaah bisa hadir. Saya kesini seminggu 2 kali, sebulan 2 kali. Bapak-bapak setahun sekali belum tentu lagi. Kan ya, masa pelit banget datang ke sana. Cuman sebentar itu. Saya kadang dari sana ke sini hujan-hujanan itu. Berapa kali saya punya baju basah itu. Tetap saja saya datang. Ya, kedatang sana ya. Mohon bisa datang lihat pesantren kita, minta didoakan. Karena saya tidak tahu doa siapa yang kabul. Ya, jadi kita di sana nanti acara sebentar saja, acara syukuran lah. Ulang tahun pesantren, syukuran. Nah, adat kami itu di sana itu termasuk adat kita semuanya. Kalau mendekati bulan Ramadan, biasanya mengadakan haul jamak. Nah, kita adakan haul jamak di sana ya. Jadi hari Ahad depan, bukan Ahad ini, kurang lebih ada 10 hari lagi. Ya. Jadi bisa datang ke sana jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita sudah mulai acara. Baik, terima kasih. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna minal 'amilin lima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.